Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari menjelaskan tentang analisa kualitatif dan kuantitatif organofosfat dalam darah. Untuk ada Amanda Mustika Hidayah, Katarina Yanubi, Widya Next. Adalah insektisida yang paling toksik di antara jenis pestisida lainnya dan sering keracunan pada manusia. Bila tertelan, meskipun hanya dalam jumlah sedikit, dapat menyebabkan kematian pada manusia. Senyawa organik stabil, sehingga dari segi lingkungan senyawa ini lebih baik daripada organoklorin. Tapi senyawa organoklorin lebih bersifat toksik terhadap hewan-hewan bertulang belakang dibanding organoklorin mengaruhi sistem syaraf dengan cara menghambat aktivitas enzim kolinesterase dalam tubuh. Organofosfat klorinesterase adalah enzim suatu bentuk dari katalis biologi jaringan tubuh yang berperan untuk menjaga agar otot-otot, kelenjar-kelenjar, dan sel-sel saraf bekerja secara terorganisir dan harmonis. Jika aktivitas kolinesterase jaringan tubuh secara cepat sampai pada tingkat yang ada gerakannya, serap otot secara sadar dengan gerakan halus maupun kasar. Pseudokolinesterase dalam plasma dan kolinesterase dan pada sinapsisnya. Enzim tersebut secara normal menghidrolisis asetilol menjadi asetil. Pada saat enzim menghambatkan jumlah asetilholin meningkat dalam berikatan dengan reseptor muscarinik dan pada sistem syaraf pusat dan perifer. Hal tersebut menyebabkan timbulnya gejala keracunan yang berpengaruh pada seluruh bagian tubuh. Next. Macam-macam pestisida golongan fosfat. Pestisida termasuk dalam golongan organofosfat antara lain azinofosmetil, klorifos, dimetonmetil, diklorofos, dimetoat, disulfoton, etion, palation, malation, paration, diazilon. Gejala keracunan organofosfat. Gejala awal akan timbul rasa mual, rasa penuh, perut muntah, rasa lemas, sakit kepala, dan gangguan penglihatan. Gejala lanjutan itu ditimbulkan keluar ludah berlebihan, pengeluaran lendir dari hidung, terutama pada keracunan melalui hidung, kejang usus, dan diare. Keringat berlebihan, air mata berlebihan, kelemahan yang disertai sesak napas, akhirnya kelumpuhan rangka. Gejala sentral yang ditimbulkan adalah sukar bicara, kebingungan, hilangnya refleks, kejang, dan koma. Kemudian kematian. Apabila tidak segera diberi pertolongan, berakibat kematian dikarenakan kelumpuhan otot. Alat dan bahan. Untuk alatnya, yang pertama kuvet, mikropipet 20 mikro, 250 mikro, dan 1000 mikro. Yang ketiga, TLP putih, tip kuning, dan tip biru. Setelah itu spektrometer dan tisu. Bahannya
Sampel itu sampel lavage atau cuci lambung, aspirasi lambung atau muntahan. Yang berikut spesimennya serum heparin dan plasma EDTA. Yang berikut petroleum ether, itu 5 mili. Lalu aqueous, metanol, dan yodium. Reagennya R1, pyrophosphate pH 7,6, potasium hexacyanopherate 3, R2-nya butyrylcitrulline. Next. Prosedur kerjanya analis kualitatif. Yang pertama, pada analisa kualitatif sampel yang digunakan adalah sampel lavage atau cuci lambung, aspirasi lambung atau muntahan. Metode yang digunakan adalah metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang berikut sampel diekstrasi 2 kali dengan 5 mili petroleum ether dan ekstrasinya dicuci dengan air suling. Yang berikut kemudian dikeringkan dalam udara bertekanan uap, dilarutkan dalam metanol. Lalu kerjakan KLT dengan fase gerak campuran petroleum ether dan metanol 25 berbanding 1. Setelah eluasi, uap pelat dengan uap yodium. Lalu amati kromatograf RP dibandingkan dengan standar. Analisa kuantitatif. Pada analisa kuantitatif, sampel yang digunakan adalah sampel serum, heparin, dan plasma EDTA. Metode yang digunakan adalah metode kinetik fotometri yang sesuai dengan rekomendasi dari German Society of Clinical Chemistry atau DGKC. Prinsip metode kinetik fotometri adalah cholinesterase dihidrolisis oleh butyryl thiocholin menghasilkan thiocholin dan asam butrik. Thiocholin mereduksi potasium hexacyanopherate 3 yang berwarna kuning menjadi potasium hexacyanopherate 2 yang tidak berwarna. Kemudian ukur absorbensi pada panjang gelombang 450 nanometer. Untuk cara pemeriksaan menggunakan panjang gelombang 405 nanometer. Kemudian untuk optical pad 1 cm, suhu 37 derajat Celcius, dan pengukuran dibandingkan dengan reagen blanco. Next. Berikut adalah untuk isi dari blanko reagen dan sampel. Kemudian untuk nilai normal yaitu laki-laki 4.620 hingga 11.500 mikroliter. Kemudian perempuan 3.990 hingga 10.800. Next. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.